Janji Tuhan adalah janji yang murni dan pasti ditepati bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Minggu yang lalu saya sampaikan adalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin saudara. Apapun yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini, kita harus mengerti bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang ujian saudara. Apa saudara? Ujian. Ini seperti model ujian kita ini. Saya percaya semua orang pasti menghadapi ujian, mengalami ujian saudaraku. Tidak seorang pun yang lepas dari ujian. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi ujian, kita harus siap sedia dalam segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kalau kita ujian, pasti kita mempersiapkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa ujian itu pasti datang bagi setiap orang, itu sebabnya kita harus siap sedia. Kalau kita juga di dalam sekolah, itu di sekolah juga pasti ujian, saudaraku. Dan orang-orang, kalau anak-anak sekolah, kalau dia nggak siap-siap, nilainya pasti nilainya yang kurang baik. Karena di dalam ujian, saudaraku, ada bisa naik tingkat atau akan mengalami naik kelas, saudaraku. Kalau istilahnya adalah next level, atau bisa disebut juga level up, gitu saudaraku. Jadi orang yang mengalami ujian itu akan mendatangkan sesuatu yang terbaik bagi orang tersebut, saudaraku. Kita tahu juga, saudaraku, bahwa obat-obatan juga kita tahu itu juga harus diuji dulu. Kalau mau dipasarkan kemana-mana, maka obat itu harus diuji terlebih dahulu. Prosesnya sedemikian rupa. Makanya sampai sekarang belum ketemu atau sudah ketemu obatnya virus corona ini. Tapi itu perlu pengujian yang harus detail betul, saudaraku. Melalui ujian demi ujian, diproses sedemikian rupa. Sampai menurut WHO, bahkan disebut juga bahwa obat ini akan bisa diketemukan bisa 2-4 tahun ke depan, saudaraku. Tapi orang berkata 1 tahun bisa prosesnya, karena akan menghadapi ujian, dites dulu, diproses dulu, diuji demi diuji. Ada nggak efek sampingnya? Ada nggak berdampak kepada yang lain, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ini perlu pengujian demi pengujian supaya bisa dipasarkan, supaya bisa dipromosikan. Jadi ujian itu bisa mendatangkan promosi, saudaraku. Oleh sebab itu, kalau pendatang ujian dalam hidup kita, jangan langsung menyerah. Yang percaya katakan amin. Karena memang semua orang akan menghadapi ujian. Tapi perlu kita ketahui bahwa ujian itu akan mendatangkan promosi. Nanti akan kita baca ayatnya. Bahkan juga, saudaraku, ada juga otomotif. Saya searching kemarin, coba ditayangkan itu. Itu mobil yang termahal. Ini, saudaraku, itu kok masih ada gelap, itu dolarnya ada di sebelah kirinya. Itu $18 Amerika Serikat, 7 ya. Gak bisa di apa ya. Tapi itu kalau dirupiahkan menjadi 278,3 miliar satu mobil. Ini mereknya Bugatti La Voiture. Atau ini mobilnya seharga 278,3 miliar. Mobil 3 miliar aja, ya luar biasa, benar saudara? Atau 300 juta mobil kita, udah lumayan. Sekarang kemarin kami ngomong-ngomong, ada hamba Tuhan, ya ini karena kita sedang berdoa buat gedung kita, saudaraku, 1,6 miliar. Ini sesuatu
Orang-orang sekarang ini di masa corona juga masih ada yang memposting dan dia katakan dia beli 4 mobil mewah yang harganya M juga, saudara. Bisa beli 4 mobil gitu, saudara. Jadi artinya kalau mobilnya 1 M lebih atau 1 miliar atau 2 miliar, ini beda. 1 mobil ini 278 miliar. Dan ini bisa mahal, bisa berharga. Ini lewat ujian demi ujian yang luar biasa. Dites dulu. Bahkan kenyamanannya, kecepatannya, bahkan apa yang membuat mobil ini menjadi berharga begitu mahal. Sama halnya hidup kita juga. Kalau menjadi sesuatu yang berharga, harus melalui ujian demi ujian, maka itu akan menghasilkan kita akan menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita coba baca di dalam kitab Yakobus, saudaraku. Tapi dalam kitab Yakobus ini kita baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Saya ada bawa, saudaraku, karena lebih sederhana dia untuk membacakannya. Dan tapi saya tanya tadi Ricardo, katanya nggak bisa di searching, tapi saya sudah buat di PowerPoint. Coba kita baca di dalam surat Yakobus pasal yang pertama. Di sana dikatakan, kepada yang kekasih saudara-saudari seiman saya, yaitu ke-12 suku umat Allah yang sekarang tersebar di seluruh dunia. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan hamba dari Tuhan kita Kristus Yesus. Di sini dikatakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ini adalah Yakobus yang menulisnya. Yakobus ini bukanlah murid Yesus. Kalaupun ada Yakobus yang bernama Yakobus murid Yesus, tapi bukan itu yang menulis. Tapi yang menulis ini adalah Yakobus, saudaranya Yesus. Karena Yesus, dia dilahirkan dari Maria, tapi tanpa hubungan suami istri dengan Yusuf. Tapi sesudah Yesus lahir, maka Maria dan Yusuf menikah dan berhubungan suami istri dan melahirkan, masih ada beberapa anaknya, termasuk Yakobus ini, saudaraku. Dan Yakobus ini hidup bersama-sama dengan Yesus. Kita tahu Yakobus ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa Yakobus itu dari mulai sejak kecil hidup bersama-sama dengan Yesus. Dan kehidupan Yesus selalu diperhatikan oleh Yakobus ini. Dan menurut sejarah bahwa keluarga daripada Yesus, bahkan saudara-saudara Yesus yang dilahirkan oleh Maria dan Yusuf, ini juga orang yang sebenarnya tidak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang mengerti tentang bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan adalah hanya Maria, saudaraku, dan Yusuf. Sehingga terjadi waktu, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-13, coba kita buka, saudaraku, Matius pasal yang ke-13. Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-31 atau 30 mulai. Ini waktu itu Yesus sedang melayani banyak orang dan menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan, menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Bahkan di sana dikatakan ayat yang ke-30 dalam Injil Markus pasal yang ketiga,
Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi orang-orang berkata bahwa Yesus ini kerasukan roh jahat. Sudah mulai gila gitu saudaraku. Karena dia berkata-kata berbeda dari yang lain. Sehingga ayat yang ke-31 di sana dikatakan, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara, siapa saudara? Saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mengelilingi Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ibu daripada Yesus dan saudara-saudaranya ingin memanggil Yesus, menarik Yesus. Artinya bahwa saudara-saudara Yesus nggak percaya juga bahwa Yesus ini adalah Mesias, Tuhan. Sehingga membuat banyak orang juga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terheran-heran siapakah Yesus ini sebenarnya. Karena dia itu sudah dianggap gila, saudaraku. Sampai saudara-saudaranya pun mau menarik Yesus. Artinya bahwa Yesus ini mereka anggap juga bukanlah Tuhan. Kalau Yesus mengajarkan orang baik atau dia adalah orang baik, saudara-saudara Yesus pasti percaya Yesus itu adalah orang baik. Yes. Tapi untuk dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, no, tunggu dulu, wait, gitu saudara. Karena apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena memang saudara Yesus juga mengetahui memang Yesus banyak melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi di akhir daripada kehidupan saudara Yesus, kita tahu bahwa saudara-saudara Yesus juga akhirnya percaya sepenuhnya kepada Yesus. Sehingga dalam kitab Yakobus ini dia berkata, di dalam tadi di terjemahan sederhana Indonesia ini, di sana dikatakan bahwa kepada kekasih saudara-saudari yang saudara-saudari saya seiman, ke-12 suku, untuk apa saudara? Suku umat Allah yang sekarang tersebar di seluruh dunia. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan hamba dari Tuhan kita Kristus Yesus. Yakobus dia berkata bahwa dia juga adalah hamba daripada Kristus Yesus. Dia mulai sadari bahwa Yesus yang adalah saudaranya yang sebenarnya, dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, penguasa. Sehingga menurut sejarah Yakobus ini juga, karena dia sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa dia adalah penguasa dari segalanya dan Tuhan itu sendiri, sehingga Yakobus dia rela mati. Menurut sejarah Yakobus juga mati, saudaraku, dibunuh, mati syahid. Dia memberitakan firman Tuhan, dan sampai dia menyebut bahwa dia juga adalah hamba Allah dan hamba dari penguasa kita, Kristus Yesus. Ketika Yakobus mengerti hal ini, di dalam hidup ini dia sampaikan firman Tuhan, surat kepada seluruh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan, kepada 12 suku. Kalau kita baca lagi ayat yang keduanya, boleh ditayangkan. Saudara-saudari, ini jelas sekali. Setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, hendaklah kamu apa saudara? Menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Yakobus dia jelasin
Dia mau menerangkan, mengingatkan kepada orang-orang, saudara-saudari, baik laki-laki, baik perempuan, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji, atau setiap kali kita mengalami diuji pengujian itu, lewat berbagai kesusahan, persoalan, masalah yang kita hadapi, perlu kamu ketahui, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Yang percaya katakan amin. Jadi ujian itu sebenarnya kita harus rubah mindset kita. Karena ada banyak orang hari-hari ini menganggap ujian itu adalah, waduh, gawat ini. Dia pikir ketika dia menghadapi ujian akan menghancurkan hidupnya. Padahal ujian itu adalah sebagai berkat yang membawa sukacita bagi kita semua. Kenapa menjadi berkat, saudaraku? Halo, kenapa menjadi berkat? Sudah saya katakan tadi kan, kalau kita mau diuji tadi, seperti tadi saudara, obat-obatan, bahkan mobil mewah, itu lewat pengujian semua. Untuk apa diuji? Untuk dipromosikan dengan harga yang mahal. Mobil tadi juga dengan harga yang mahal. Makanya ketika kita juga menghadapi ujian, kita akan mengalami promosi yang dari Tuhan. Artinya pengangkatan yang dari Tuhan. Ini menjadi suatu berkat sebenarnya bagi kita. Halo, yang percaya katakan amin. Ketika saya baca ini di dalam bahasa atau terjemahan Indonesia, sederhana Indonesia ini luar biasa, sehingga saya melihat, wow. Jadi ketika kita menghadapi ujian, berbagai kesusahan apapun, kita harus menganggap bukan suatu kehancuran, tetapi kita harus menganggap bahwa itu adalah suatu berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Apa yang seringkali diuji dalam hidup kita, saudaraku? Apa yang seringkali diuji? Iman. Oke, iman seringkali kita memang diuji. Dalam hal apa iman diuji, saudara? Diskriminasi. Iya, kita sedang diuji. Diuji ada iman kita, diskriminasi. Kamu minoritas, gitu kan, saudara? Untuk menekan kita dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu akan membuat kita akan semakin kuat sebenarnya. Sama halnya seperti kalau saudara pakai emas, itu juga lewat pengujian yang luar biasa, tempaan yang luar biasa, sehingga dia menjadi barang yang berharga, yang murni, sehingga orang pun kalau mau menikah harus pakai cincin emas. Benar, saudara? Halo, atau ada yang menikah sini nggak pakai cincin emas? Ada? Oh, sekarang Pak nggak pakai cincin emas lagi, pakai cincin aki gitu kan? Karena aki lebih mahal, apalagi kalau akinya batunya, wow, ada batu saya lihat itu batunya apa, saudara? Miliaran juga saya lihat. Wih, luar biasa ini. Waktu itu ada di Nias katanya. Tapi kita tahu bahwa itu semua batu aki juga. Kalau mau berharga itu prosesnya luar biasa. Kalau hanya sebentar prosesnya, itu batu kerikil gitu, saudara. Memang ada harganya, tapi enggak lebih berharga. Artinya semua yang berharga, semua yang mahal, itu melalui proses semua, melalui pengujian semua. Jadi apapun yang kita hadapi, ujian apapun yang kita hadapi, itu adalah suatu berkat dalam hidup kita. Kita harus merubah mindset kita, bahwa itu akan membuat kita semakin berkualitas tinggi. Mungkin iman kita lagi diproses, iman kita diuji. Apakah
Apakah kita masih beriman ketika terjadi goncangan atau tidak? Goncangan bisa terjadi, kesusahan bisa terjadi. Iman kita ini sedang diuji. Apakah kita masih beriman, masih percaya tidak janji Tuhan? Masih percaya nggak kepada Tuhan? Itu penuh ujian diterpa hidup kita. Sama halnya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini juga imannya diuji. Sampai saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, raja membuat perintah, barang siapa tidak menyembah patung yang didirikan oleh raja, maka akan dibakar hidup-hidup. Ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mentaati. Mereka tidak menyembah patung yang didirikan oleh raja. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan ini dilaporkan kepada raja, dan raja marah. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil, saudaraku. Ketika mereka dipanggil, lalu raja berkata lagi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, aku beri kesempatan kepadamu. Ketika dibunyikan bunyi-bunyian sangkakala, kamu harus menyembah patung yang aku dirikan. Kalau tidak, aku akan bakar kamu hidup-hidup. Sadrak, Mesak, dan Abednego dia berkata, tidak Tuanku. Kami tidak menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Lalu rajanya mulai takut-takutin Sadrak, Mesak, dan Abednego. Disuruh dipanasi 7 kali panas. Mungkin tadi panasnya cuma 1 kali panas. Gak tahu panas 1 kali panas saja udah luar biasa. Apalagi dipanasi 7 kali lipat panasnya. Panasi lagi 7 kali panasnya. Lalu raja berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kamu akan dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala kalau kau tidak menyembah patung yang aku dirikan. Imannya diuji, sedang mengalami ujian, goncangan yang luar biasa. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dia berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak datang menolong kami, kami tidak mau menyembah patung yang Tuhanku dirikan itu. Lalu dibawalah Sadrak, dan Mesak, dan Abednego. Dibawanya bukan seperti untuk menjadi pengantin, saudaraku. Teng, 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 bukan. Tapi dipaksa ditarik. Di bawah. Udah mulai dipanasi. Begitu rupa dipanasi. Dan sampai Alkitab berkata, orang yang memasukkan, melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mati terbakar semua. Jadi ini ada orang yang membawa mereka. Karena panasnya luar biasa. Orang yang membawa mereka, yang menggotong mereka, menyampaikan mereka ke dalam perapian yang menyala itu, mati mereka, saudara. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ada dalam perapian yang menyala-nyala itu. Mereka tidak takut apapun. Iman mereka tidak goyah. Karena iman mereka sedang diuji begitu rupa. Tapi waktu mereka dalam pengujian itu, ternyata sesuatu hal yang luar biasa. Lewat ujian, promosi terjadi. Yang percaya katakan amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian itu ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Jadinya ada 4 orang, saudara. Lalu raja melihat terkejut, ini siapa ini? Bahkan dikatakan mereka tidak terbakar sedikit pun bajunya, tidak. Rambutnya pun tidak. Karena mereka sudah lewat pengujian. Ujian yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu kalau ujian datang kepada saudara, diperhadapkan begini. Siap nggak berkata? Kadang kalau kita nggak ditolong, doa kita belum dijawab. Tuhan, ini aku lagi terjepit, aku berdoa. Kok belum Tuhan jawab? Ayo dong Tuhan. Ini udah dekat waktunya, seperti sudah ditakut-takutin 7 kali panas.
Ketika mereka sudah ada di dalam perapian itu, raja mulai heran, terkejut. Siapa gerangan yang menolong mereka? Suruh keluar mereka. Ternyata waktu mereka keluar, mereka nggak terbakar sedikit pun. Lalu raja dia berkata, ini berbeda. Tuhan mereka ini adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga raja pun mulai terkejut dan heran, dan dia percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego adalah Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ini seringkali iman kita juga diuji, saudaraku. Mungkin doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan. Bahkan apapun yang belum dijawab oleh Tuhan. Seperti kita juga mau punya dana dalam hal gereja. Ini sepertinya kita udah berdoa, kok belum gitu, saudara. Sepertinya sudah mulai ke level kedua, ketiga, keempat, kelima, hampir 7 level panasnya. Gimana ini? Tapi kita sedang diuji. Kita bisa berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong. Kadang orang langsung menyerah, udah, aku maulah, udah gak percaya lagi kepada firman. Padahal udah mau dekat ini, kalau seandainya Sadrak, Mesak dan Abednego langsung menyerah. Udah dilihat mungkin yang membawa mereka itu sudah mati. Bisa terkejut juga mereka, benar juga ya panas apinya. Bisa dia berkata, ya sebentar aku sembah aja patungnya, udah selesai. Apalagi kita diperhadapkan begitu, bagaimana saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan hal bisa juga dalam hal keuangan kita juga bisa kita sedang diuji. Waktu saya sekolah Alkitab, saudaraku, itu saya sekolah memang saya nggak ngerti, karena kemarin tuh saya dikasih orang tua saya, oke, bayar uang sekolahnya. Dulu itu tahun berapa itu? Tahun 80 sekian katanya. Atau 90 ya, 90 pas. Itu uangnya nggak tahu apa 400.000 atau udah banyak atau gimana. Karena dulu dapat saya wesel aja 30.000, udah hebat kali. Dulu masih pakai wesel kirimnya. 30.000 udah hebat, kirimnya pakai wesel lagi. Kalau 400.000, ya lumayan banyak. Gak tahu masih dolar itu masih berapa ribu ya? Kalau dihitung sekarang udah berapa gitu. Kalau saya melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya diuji dalam hal keuangan saya, karena dari orang tua, dari keluarga dia katakan ini untuk bayar uang sekolahmu. Ternyata di sekolah itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang disponsori. Begitu lama saya simpan uang saya 400.000, enggak saya pakai. Tapi Roh Kudus berbicara terus, mendorong saya, diingatkan, kasih uang itu. Saya sedang diuji dalam hal keuangan, mau taat atau tidak. Karena dulu 30.000 aja dikirim wesel oleh abang saya. Wah, luar biasa. Bisa beli Indomie, bisa beli roti, bisa beli apa gitu, saudara. Bisa jajan. Kalau sekarang 400.000 kan nggak begitu berharga. Maksudnya nggak begitu tinggi nilainya. Kalau dulu luar biasa. Dan saya mulai tahan ini. Tapi Tuhan, Roh Kudus mendorong saya, beli, bayar itu semua. Guru kami juga atau dosen kami juga nggak mengingatkan, karena memang dia nggak mungkin gratis semua atau disponsori. Tapi karena dari kampung orang tua sudah katakan bahwa ini adalah uang untuk uang sekolahmu, berikan. Begitu lama saya menahannya, akhirnya seperti mengalami ujian, goncangan dalam hal ini, saudaraku. Ketika butuh uang, mau saya pakai atau tidak?
Saya diuji dalam hal keuangan. Sehingga saya tahan lama-lama. Ya, biarlah nanti orang gak diapa kok gitu saudara. Tapi lama-lama saudara yang dikasih oleh Tuhan, gak kuat juga hati ini. Karena Roh Kudus mendorong, kasih, beri. Akhirnya uang yang saya gulung-gulung, saya beri langsung 400.000 ke kepala harian sekolah kami, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia heran, uang apa ini? Uang sekolah gitu. Dan waktu saya memberi itu, begitu saya merdeka dan bebas, saudaraku. Karena selama ini saya dituduh, diintimidasi. Sepertinya nggak ada sukacita yang luar biasa. Karena saya diuji dalam hal keuangan, mau memberi atau tidak. Ataukah mau pakai, atau untuk diri sendiri, atau untuk pelayanan gitu saudaraku. Sama halnya dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan Sadrak, Mesak, dan Abednego seperti Ananias dan Safira. Mereka juga diuji dalam hal keuangan. Padahal dia sudah berjanji kepada rasul, apabila laku dan terjual tanah mereka, mereka akan persembahkan semua uangnya kepada rasul, kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Ketika mereka dapat uangnya dan terjual tanahnya, mereka lihat uangnya begitu banyak. Sama halnya ujian dengan saya. Waktu saya sekolah itu, saudaraku, barangkali mungkin dia lebih banyak uangnya, dia lihat, wow. Dia mulai kompromi dengan istrinya. Istriku ini kebanyakan uangnya. Istrinya juga lihat, oh iya, udahlah kita bagi setengah aja buat pelayanan, buat rasul, buat pekerjaan Tuhan. Padahal dia sudah berjanji bahwa dia akan berikan semuanya. Kalau dia nggak berjanji, itu nggak jadi masalah. Rasul juga bilang, dulu kalau kamu nggak berjanji, itu memang hakmu semua. Tapi kau karena sudah bernasar, sudah berjanji, sudah ada engkau deklarkan, kalau laku tanahnya, terjual tanahnya, maka seluruh uangnya diberikan semua kepada pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tapi ketika dia dapat uang, ujian juga datang dalam hidupnya, mau memberi atau tidak. Selama dia nggak berjanji bernasar, itu haknya. Memang dalam hal keuangan kita sering diuji, saudaraku, hal yang berharga. Sama seperti Abraham juga diuji, berbagai macam cara diuji. Mau nggak meninggalkan semua kenyamananmu, kehebatanmu, tinggalkan kampung halamanmu, pergi ke tempat tujuan yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia bersegera, saudaraku. Dia sedang diuji dalam hal ini. Karena kenyamanannya, mungkin hartanya banyak di sana. Kalau dia pergi, pasti tinggalkan. Dan ujian yang kedua juga meminta anaknya. Tuhan meminta anaknya. Padahal sudah Tuhan berjanji, aku akan memberikan anakmu. Dan anakmu inilah akan menjadi ahli warismu, yaitu Ishak, saudaraku. Dan mereka sudah menantikan janji Tuhan untuk menjadi bapa segala bangsa. Tapi ketika anaknya sudah ada dan bertumbuh mulai besar, lagi senang-senangnya dengan anak, Tuhan minta anak itu. Lagi dipeluk-peluk, disayang-sayang anaknya. Lagi suatu kebanggaan. Mungkin orang berkata, ini anakku yang paling hebat. Ini hartaku, anak kokido hamoraun dia. Jadi kekayaannya, dia mulai sayang-sayangi, dipeluk begitu rupa. Tapi suatu waktu Tuhan katakan, Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Persembahkan itu hartamu yang berharga kepada Tuhan. Dia sedang diuji, saudaraku. Masalah hal yang berharga, mau memberi atau tidak, saudara. Dan ternyata memang Abraham mengalami ujian ini. Dia bisa mengalami kemenangan yang luar biasa.
Yang percaya katakan amin. Saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan uji dalam hidup kita. Bisa aja dalam hal keuangan. Bisa aja dalam hal iman kita. Masih mempercayai Tuhan atau tidak? Masih percaya nggak kepada janjinya? Atau sudah nggak percaya sama sekali? Bahkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan ada hal-hal juga yang sedang diuji. Yaitu pengharapan kita, saudaraku. Pengharapan kita sedang diuji juga. Tapi semua ujian itu untuk mendatangkan berkat bagi kita semua. Untuk membawa sukacita bagi kita. Coba kalau kita baca lagi ayat yang ketiganya, saudara. Dalam Yakobus 1 tadi, dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena kamu tahu bahwa setiap kali keyakinan kita diuji, iman kita diuji. Hal itu membuat kita apa, saudara? Lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan kita itu. Jadi, biarlah kita semakin kuat untuk bertahan. Supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Jadi ujian itu setiap kali keyakinan kita diuji, iman kita diuji, hal itu untuk membuat kita untuk lebih dewasa lagi. Untuk kita bisa bertahan atas iman kita, tetap percaya Tuhan atau tidak. Masih mau percaya janji Tuhan atau tidak. Sedikit aja kita mengalami goncangan, bahkan ujian dalam hidup ini, udah gak percaya lagi janji Tuhan, udah gak percaya lagi firman Tuhan, udah gak percaya lagi apa yang didoakan bisa terjadi. Seperti sekarang ini COVID-19, ya kan? Ini kan bisa goncangan dalam hidup kita. Ini bisa menggoncang iman banyak orang. Ini bisa menggoncang keuangan banyak orang. Ini bisa menggoncang, nanti juga akan kita lihat, kasih banyak orang. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah ujian yang datang dalam hidup kita menerpa kehidupan kita. Itu akan membuat kita lebih dewasa. Bukan kanak-kanak lagi. Sebentar ada masalah, seperti anak kami kalau ada udah sedikit, papi, nangis sebentar. Ya namanya anak kecil. Ada sesuatu udah susah dia, apalagi kalau Ella itu udah sedikit nggak bisa dia lakukan, udah nangis. Saya bilang, tenang dulu, kamu pasti bisa, ayo terus ulang. Udah dia langsung nggak bisa tes, umpamanya kan saya tes dulu, dia dari sekolahnya diajarkan tentang 4 atau 10 minus 7 equal gitu kan. Kalau itu 10 minus atau kurang 7 berapa gitu. Tapi agak susah ya. Lagi diuji dia udah langsung nangis, udah langsung. Saya bilang, tunggu dulu, hitung dulu. 10 itu berapa? 10 itu, oke, kurangi 7 minus 7. Jadi berapa? 1, 2, 3, buang semua sampai 7. Tinggal 3. Oh iya ya, kok lebih gampang? Saya buat lagi, lebih susah lagi. Udah puluhan, berapa? Oh ya, dibuang ini. Oh gitu ya. Jadi ketika dia diuji, dites, nggak kekanak-kanakan bawahnya. Udah ngomel-ngomel, udah nangis-nangis. Makanya setiap kali keyakinan kita diuji, hal itu membuat kita lebih dewasa. Yang percaya katakan amin. Makanya kalau ujian datang kepada saudara, kepada kita, jangan langsung menggerutu, ngomel, nangis-nangis. Maksudnya udah nggak apa percaya lagi janji Tuhan. Ngambekan gitu saudara. Ini masih sifat kekanak-kanakan.
Kita harus dewasa. Jadi biarlah kita semakin kuat bertahan, supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Itu sebabnya, makanya pengharapan kita juga sedang diuji, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Coba kita lihat ayat yang keempat. Oh ya, ayat 4 ya, sudah ya. Jadi biarlah kita semakin kuat dan bertahan. Percaya katakan amin. Amin. Jadi kalau kita sedang diuji, jadilah kuat dan tetap bertahan. Karena semua orang akan menghadapi ujian, benar ya saudara? Baik ujian online, baik ujian apapun, kita sedang diuji dalam hal ini saudaraku. Bahkan sudah saya bilang tadi, kita diuji dalam hal pengharapan. Ketika kita situasi kondisi sepertinya enggak seperti yang kita harapkan, digoncang, digoyahkan, apakah kita masih tetap berharap sama Tuhan atau tidak? Atau pengharapan kita udah langsung enggak berharap lagi sama Tuhan? Enggak benar ini janji Tuhan. Harapannya sedang digoncang. Maksudnya ada sesuatu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah keluarganya lebih baik. Yang diharapkan adalah ekonominya akan semakin baik. Yang diharapkan mungkin anak-anaknya akan menjadi yang berhasil. Yang diharapkan dirinya, dia juga berhasil menjadi orang yang sukses. Tapi situasi kondisi sepertinya menggoncang dia. Menerpa dia. Hidupnya sedang diuji dalam hal masih tetap berharap enggak sama Tuhan. Harapannya mulai goncang atau tidak, rubuh atau tidak. Karena memang goncangan itu bisa dari berbagai hal menggoncang hidup seseorang. Hidup kita saudaraku. Seperti Yesus kasih perumpamaan tentang dua macam dasar. Orang yang bijaksana akan mendirikan rumahnya di atas apa saudaraku? Batu. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang suka mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Mereka itulah orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi ada satu orang lagi yang mendirikan rumahnya di atas pasir yang mudah berubah. Rumah ini sama indahnya, sama mungkin di luarnya bagus, rapi sepertinya. Tapi yang membedakan itu adalah pondasi yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan inilah akan mengalami kekuatan atau hancur. Karena ujian itu akan datang. Bagi rumah yang didirikan di atas batu dan rumah yang didirikan di atas pasir. Dan ujian ini juga sama-sama. Hujan dari atas, angin dari samping, banjir dari bawah untuk mengangkat merubuhkan rumah itu. Artinya dari berbagai segi untuk menghantam, menguji rumah ini saudaraku. Apakah rumah ini kuat, kokoh atau bukan? Sama halnya, orang bisa sama-sama ke gereja, bisa sama-sama ibadah, pakaiannya rapi semua, apalagi pendetanya pakai jas gitu saudara. Ketika datang ujian, itu yang melihat ini pendetanya, pendeta yang bagaimana? Punya pondasi yang kuat atau tidak? Jemaat juga begitu, sama-sama ke gereja, pakai lipstik yang merah, pakai baju yang rapi, nggak pakai sepatu masuk ke gereja. Ada juga yang pakai sepatu. Dan mereka kelihatan sama-sama. Tapi ketika datang ujian yang menerpa seseorang, yang menerpa rumah itu, apakah kita bertahan atau tidak? Maka seperti virus corona ini juga akan menerpa semua. Kelihatan orang Kristen yang
sejati atau tidak? Dia masih setia nggak baca firman Tuhan? Masih setia nggak doa? Masih setia nggak ada ibadah pertemuan-pertemuan? Ada banyak orang, ya udahlah online gitu kan. Oke, memang online bagus. Kemarin kita online. Dan orang juga masih ada online hari ini. Tapi ada banyak orang udah rasa nyaman semua. Udah kalau ada pertemuan, doa. Padahal doa, komsel juga kan gak banyak. Udah komsel di masing-masing aja. Atau komsel pribadi aja. Ya, memang kita pribadi tetap tiap hari ada. Tapi kenapa kita ada? Supaya ada saling kuat, menguatkan satu dengan yang lain. Ini corona ini, virus corona ini sedang mengguncang juga banyak orang. Mengguncang iman seseorang. Dia tetap imannya kuat, menjadi rumah yang kuat bagi Tuhan atau tidak. Kalau rumah yang kuat pasti penghuninya, yaitu Tuhan sendiri, akan diam di dalamnya. Tapi kalau rumah yang rubuh, di mana mau Tuhan tinggal? Ini Tuhan Yesus mau kasih perumpamaan supaya kita itu, apapun ujian, terpaan yang menerpa kita, goncangan, supaya kita memiliki pondasi yang kuat. Yang percaya katakan amin. Maka ketika ujian itu datang, pastikan hidup kita memiliki pondasi yang kuat, memiliki dasar yang kuat. Ketika pengharapan kita diuji, kita tetap kuat. Situasi kondisi apapun, mungkin sepertinya mengecewakan, kita pun akan kuat. Bahkan kasih kita juga bisa diuji, saudaraku. Kita mau masih mengasihi Tuhan atau tidak? Kita masih mengasihi sesama kita, orang-orang kita masih mengasihi atau tidak? Kadang kasih kita juga akan digoncang. Mungkin lingkungan kita, tiba-tiba ada teman kita yang membenci kita, masih tetap mengasihi atau tidak? Kan bisa, keluarga kita bisa untuk menggoncang, menguji kasih kita. Ketika keluarga kita udah nggak support lagi kasih uang, masih mau mengasihi keluarga kita atau tidak? Ketika orang lain tidak mungkin nggak menyapa kita, masihkah kita mau mengasihi mereka atau tidak? Kalau ada orang yang membenci kita, masihkah kita mau mengasihi mereka, mengampuni mereka? Halo, saudara yang dikasih oleh Tuhan, masihkah kita mau mengampuni dan mengasihi mereka? Amin atau amin? Atau apa gitu kan? Karena memang kasih kita juga akan diuji, saudaraku. Sampai seperti gereja mula-mula, mereka juga dianiaya, dihantam sedemikian rupa. Mereka masih mengasihi tidak, saudara? Sama halnya dengan kita. Kalau kita sedang diuji dalam kasih kita, tentang pengampunan kita, ada yang membenci kita, ada yang tidak menyenangi kita, bahkan menyakiti kita sekalipun, masihkah kita mau memberikan kasih, mengampuni orang itu? Sampai Petrus berkata, "Guru, berapa kali harus mengampuni?" Karena ada banyak orang yang mungkin menyakiti. Kalau menurut manusia hanya 3 kali loh guru, gitu kan? Ini bahasa bebas ya. Kan kita juga kadang gitu ya. Jangan sampai 3 kali ya. Ini 2 kali udah. Kalau 3 kali habis, gitu kan? Benar nggak, saudara? Petrus juga pikir begitu. Murid-murid Tuhan Yesus juga. Itu dari dulunya begitu, saudara. Tapi Petrus lebih rohani, lebih tinggi. Dia bilang, "Guru, berapa kali kita mengampuni?" Kita harus mengampuni 7 kali kan, guru? Wah, dia pikir 7 kali udah hebat loh, guru. Tapi Yesus bilang enggak. Mengampuni itu berapa kali, saudara? 70. Udah 70 kali
7 kali lagi. Kalau 70 kali 7 udah berapa? 490 ya? Ada kalinya lagi. Artinya nggak terbatas pengampunan itu. Untuk mengasihi orang nggak terbatas. Sampai dikasih perumpamaan lagi sama Yesus. Ada yang berhutang berapa talenta itu, saudaraku? Kalau nggak salah 100 talenta. Kepada raja dia minta pengampunan, tapi tuannya bilang, oke, karena kamu udah serius minta pengampunan, aku ampuni 100 talenta. Tapi ketika temannya ditemui ada yang berhutang 100 dinar. 100 dinar itu, 1 dinar itu 1 hari upah kerja. Kalau 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 apa 600? Nanti lihat di kamus Alkitab. Artinya kalau dijumlahkan berapa upah kerja dari 100 talenta. 1 talenta aja 6.000 dinar. 6.000 hari. 1 tahun aja 365 hari. Kalau 6.000 dinar berapa hari, saudara? Dihitung-hitung lah. Saya kurang hitung-hitung, agak susah. Tapi kalau hitung duit gitu ya. Tapi pengertiannya begini. Engkau saja yang sudah diampuni, yang gak bisa kamu bayar. Upah kerja kamu pun gak bisa kamu bayar. Masakan kamu gak bisa mengampuni, hanya cuma 100 hari kerja aja dia. Langsung kamu cekik, masukkan ke penjara. Lalu tuannya dia berkata, panggil itu orang yang sudah diampuni. Berapa ratus talenta. Gak tahu diri dia. Dipanggil lalu dimasukkan ke penjara. Artinya Tuhan mau ajarkan, seringkali kasih kita juga sedang diuji. Apakah kita mau mengasihi atau tidak? Oleh sebab itu hari-hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang mau diuji dalam hidup kita. Loyalitas kita kepada Tuhan sedang diuji juga. Kita masih loyal nggak dengan Tuhan? Masih serius nggak dengan Tuhan? Masih setia nggak dengan Tuhan? Dalam hal keluarga juga bisa diuji loh kesetiaan. Makanya banyak keluarga-keluarga yang bercerai. Ketika nggak ada lagi mata pencahariannya, suaminya udah bangkrut, nggak ada lagi penghasilan, udah pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku dulu segenggam emas. Ya kan gitu ya lagunya. Dulu kau masih kaya, sekarang miskin. Karena kamu miskin, pulangkan aku gitu kan. Jadi banyak orang kesetiaannya diuji. Makanya janji setia suami istri juga disebutkan di dalam pernikahan. Mau setia, susah atau senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya. Ini kalau udah sakit, udah ditinggalin. Karena ada banyak sekarang kesetiaannya bisa diuji. Banyak hal yang sedang diuji bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika ujian itu datang, pastikan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Untuk menjadi kuat di dalam Tuhan itu tadi adalah jadilah orang yang bijaksana. Dengar firman Tuhan dan lakukan itu. Maka kita akan semakin kuat walaupun datang ujian, walaupun datang terpaan. Coba kita lihat ayat yang ke-9 dan ke-10, kita lompat. Yesus mengatakan, saudara-saudari seiman, kalau kamu miskin atau mempunyai kedudukan rendah, bersukacitalah. Bisa bersukacita nggak saudara? Ini Yakobus dia mau ingatkan. Baik engkau miskin, baik engkau punya kedudukan rendah, bersukacitalah. Karena apa saudara? Karena Allah sudah apa saudara? Memberikan kedudukan yang tinggi kepada
yang tinggi, bersukacitalah kalau kamu sudah menyadari bahwa kekayaan atau kedudukanmu itu hanyalah apa saudara? Sementara saja. Karena orang kaya digambarkan seperti apa saudaraku? Bunga tanaman liar yang cepat layu dan rontok. Ayat 11 ada? Gak ada lagi? Oh ada. Karena pada pagi hari ketika matahari semakin tinggi dan panas, tanaman itu menjadi kering dan bunganya segera rontok dan keindahan bunga itu hilang. Begitu juga yang akan terjadi kepada setiap orang kaya. Dia akan mati pada waktu dia masih sibuk dengan segala usahanya. Orang kaya sibuk dengan usahanya, mencari kekayaan. Setiap orang kaya juga akan mati. Makanya orang kaya juga harus bersukacita kalau sadari bahwa kekayaan itu juga sementara. Artinya harus lebih serius dengan Tuhan. Kalaupun datang ujian itu menghantam keuangan kita, pekerjaan kita, kekayaan, apapun yang terjadi, kita ingat seperti orang kaya, kalaupun dihantam dia bangkrut. Seperti saya lihat itu, seperti Ayub saudaraku. Hari-hari ini anak kami sedang lihat nonton Ayub. Papi ceritain kisah Ayub. Saya lihat itu satu hari kejadian, anaknya mati semua. Kekayaannya habis semua, bangkrut. Bahkan istrinya, orang yang dikasihinya, sedang diuji juga kasihnya. Sedang diuji juga dalam hal keuangan, kekayaannya. Sedang diuji juga imannya. Sedang diuji juga pengharapannya. Sedang diuji juga kasihnya. Kesetiaannya kepada Tuhan. Semua sedang diuji. Tapi di situ kita bisa melihat saudaraku, dia sadari sama halnya seperti begini. Kekayaan itu hanya sementara, kalaupun kaya. Tapi kalaupun engkau miskin dan kedudukan rendah, ingatlah bahwa kedudukan kita di surga, di hadapan Tuhan tinggi. Yang percaya katakan amin. Artinya kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun situasi kondisi, apapun yang sedang menguji kita, apapun yang sedang menerpa hidup kita, tetap tekun dan setia kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi ini menjadi renungan kita bagi semua. Adalah bahwa ujian itu pasti datang atas semua orang. Tapi kalaupun ujian itu datang, jangan sampai membuat engkau mulai tereliminasi, membuat engkau jauh dari Tuhan, membuat engkau tinggalkan Tuhan. Tapi biarlah ujian itu akan mendatangkan kita semakin orang yang diberkati oleh Tuhan, semakin kuat teguh, semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga saya percaya Tuhan pun punya hati peduli dengan kita seperti Ayub. Ayub diperdulikan oleh Tuhan. Memang dia mengalami ujian, semua diuji. Kesetiaannya kepada Tuhan diuji. Bahkan kekayaan habis apapun diuji, kasihnya juga diuji, pengharapannya juga diuji, tapi dia tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari apapun yang sedang kau alami hari-hari ini dalam pengujian, tapi ketahuilah bahwa ujian itu akan mendatangkan berkat bagi hidup kita. Kita akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bahkan kita tidak akan kekurangan suatu pun tentang hal-hal rohani. Firman Tuhan katakan. Itu sebabnya saudaraku tetap percaya kepada Tuhan, tetap pegang firman-Nya, maka Tuhan akan memberkati